طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف الشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن النقيب المصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا الله بعلومه وأسراره وأنواره دارين آمين إلى أن قال utawi istiqbalul kiblah syartun iku syarat li sihatis sholati keduanya sahih salat illa fi syiddatil khaufi kejaba fi syiddatil khaufi ing banget wedi wa naflis safari lan salat sunnah di jalan di bepergian. Jadi istiqbalul kiblah itu syarat sahnya salat. Al-kiblah maksud di sini al-kiblah al-Ka'bah. Jadi maksudnya ngadep ke Ka'bah itu ya harus semua badannya. Kalau ujungnya saja nggak sah. Kalau lebarnya badan itu harus menghadap ke Ka'bah. Kalau ujungnya saja, terus ujungnya lain nggak ngadep ke Ka'bah, itu nggak sah. Lam tasih. Illa fi syiddatil khauf wa naflis safar. Mafhum ya? Falil musafiri at-tanaffulu rakiban. Falil musafiri mongko tetep keduanya iku keduanya al musafir wong kang lulungaan at-tanaffulu utawi tanafful melakukan salat sunnah rakiban hale rakiban at-tanakkulu apa tanaffulu? Tanaffulu berarti Fa'alal musafiri mokot ikut tetap keduanya musafir at-tanaffulu utawi tanafful melakukan salat sunnah rakiban hale rakiban apa? Menaiki kendaraan wa masyian lan hale wong kang mlaku wa in qasura safaruhu senajan pendek safaruhu opo lelungaane enggak harus safarnya jauh walaupun safarnya dekat. Kalau untuk melaksanakan sholat sunnah itu boleh mau di kendaraan ataupun jalan kaki, baik pun sholat sunnah yang memiliki sebab atau tidak. Naam. Fa in amkana raqiban. Fa in kana raqiban. Fa in kana mongko lamun ana sapa man raqiban iku wong kang nunggangi kendaraan. Wa amkana lan mungkin istiqbaluhu apa ngadepe man ing kiblat wa itmamur ruku ilan nyempurnakaken ruku wa sujud lan sujud fi mahmilin ing dalam mahmil itu apa namanya kemarin tuh haudaj itu boncengan itu ya, boncengannya onta. Mahmil itu tempat untuk membawa teman bonceng ya. Aw safinatin utawa safinah perahu lazima mongko lazim sapa man hu ing istiqbal kiblah
fi jami'i sholatihi, wajib menghadap ke kiblat semua salatnya, dan juga menyempurnakan ruku dan juga sujudnya. Paham? Jadi jika kita hanya berkendaraan terus ingin melakukan sholat sunnah dan memungkinkan untuk menghadapkan atau mengarahkan badan kita ke kiblat, ya, terus kemudian menyempurnakan ruku dan sujud di mahmil atau sekarang sih mobil yang besar, ya, kalau motor nggak mungkin, atau di perahu, ya, itu kan ada tempat luas untuk kita bisa mengarahkan ke kiblat dan juga menyempurnakan ruku dan juga sujud, maka wajib tetap lazimahul istiqbal fi jami'i sholatihi. Paham ya? Wa illam yumkinhu, mongko lamun ora memungkinkan hu ingman lazimahu, mongko lazim hu ingman al istiqbalu apa istiqbal inda taharrumi faqat, ing dalam nalikane takbiratul ihram faqat kelawan mongko bloko, ya, hale mongko bloko atau kelawan, kadang dibaca kelawan, kadang hal apa, iya, kadang dibaca kelawan. Ada Gus Solah itu biasanya bacanya faqat itu ya kelawan, ya, kadang bacanya pakai hal, hale mongko bloko. Mafhum ya? Jika dia tidak memungkinkan untuk menghadapkan ke kiblat, ya, maka wajib baginya menghadapkan ke kiblat, mengarahkan ke kiblat ketika takbiratul ihram saja. Takbiratul ihram dia mengarahkan ke kiblat. In sahula, lamun gampang, apa istiqbal inda taharrum. In sahula jika mudah, in sahula jika mudah apa istiqbal inda taharrum. Nek sulit ya wis ora apa-apa. Ya. Bi angkanat waqifatan, ya apa gambarannya itu, ya, seperti apa? Bi angkanat kelawan yen to ono bi angkanat kelawan yen to ono wa kanat ono apa iki? Safi apa? Kendaraannya, ya. Ya. Bi angkanat waqifatan iku ngadeg ila ghairi jihatil kiblah di sini. Ke arah yang bukan ke arah kiblat. Wa amkana inhirafuhu, wa amkana lan memungkinkan inhirafuhu apa? Inhiraf. Apa inhiraf? Mengarahkan. Apa inhiraf itu? Nganceri. Inhirafuhu apa inhirafuhu nganceri man au tahrifuha utawa tahrifuha memalingkan, au sairatan utawa iku wong kang jalan, sahlatan Allah ini ki saya nggak fokus jadinya. Bentar.
Astagfirullahaladzim. Insahula ya tadi, jika mudah untuk menghadapkan ke kiblat inda takbiratul ihram. Ya apa carane? Gambarannya seperti apa sih kalau mudah ketika takbiratul ihram itu mengarahkan ke kiblat? Bi'angkana waqifah, jika dia sholatnya waqifah. Ya, bi'angkana kelawannya ento ono sholate waqifatan iku ngadeg. Mana Gung itunya Gung? Siapin kalau apa tuh? Inhiraf. Ya. Bi'angkanat waqifah, apabila dia ketika takbiratul ihram dia dalam keadaan berdiri kungadeg. Wa amkana, dan memungkinkan inhirafuhu apa memutar mutreman au tahrifuha utawa tahrifuha utawa muteraken kendaraane utawa muter belokaken utawa belokaken. Mafhum ya? Kalau dia posisinya ketika insahula kan, kalau dia sulit untuk menghadapkan ke arah kiblat ketika sholat, maka cukup baginya mengarahkan ke kiblat itu ketika takbiratul ihram. Ya apa contohnya, gambarannya bi angkana waqifatan wa amkana inhirafuhu au tahrifuha. Jika memungkinkan, bi'an kanat, ya gambarannya jika dia ketika takbiratul ihram itu dalam keadaan berdiri. Wa amkana inhirafuhu, dan memungkinkan untuk nyetir, membelokkan atau mengarahkan dirinya itu mengarahkan dirinya ke arah kiblat. Atau dia bisa untuk membelokkan atau memposisikan kendaraannya itu ke arah kiblat. Itu gambarannya insahula. Kan kadang kita naik kendaraan nih, paham ya? Kita mau sholat sunnah, kalau memang bisa kita mengarahkan ke kiblat dan juga bisa menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka wajib mengarahkan ke kiblat dan semua sholatnya mengarah ke kiblat. Contohnya kayak di Safina. Tapi jika dia tidak bisa untuk mengarahkan ke kiblat, maka cukup baginya, wajib baginya untuk takbiratul ihramnya menghadap ke kiblat. Insahula jika mudah. Ya apa caranya kalau mudah itu? Mudah itu jika dia melakukan takbiratul ihramnya, dia dalam keadaan berdiri dan memungkinkan dan bisa baginya untuk membelokkan atau mengarahkan badannya ke arah kiblat atau mengarahkan kendaraannya ke arah kiblat. Biangkanat kelawan yen to ono salat waqifatan iku ngadeg, dia posisinya dalam keadaan berdiri. Masyaallah. Mafhum? Au sa'irotan utawa sa'irah
iku wong kang jalan, sairah itu berjalan, jalan, sambil berjalan. Sambil berjalan. Sahlatan kang gampang. Wa zimamuha biyadihi lan hale utawi zimam. Apa zimam? Kendalinya. Wa zimamuha lan hale utawi kendaline biyadihi. Iku kelawan kekuasaannya dheweke atau tangannya. Maka wajib baginya untuk mengarahkan ke kiblat karena gampang. Fi hadhil halah litayassurihi, dalam posisi seperti ini gampang. Contoh kalau dia berdiri waqifah, dia kan mudah untuk mengarahkan diri badannya ke arah kiblat atau memalingkan atau mengarahkan kendaraannya jika memang dia berkendaraan. Ya, kalau dia lagi berdiri memungkinkan untuk mengarahkan ke kiblat, atau dia sholatnya sambil berjalan, ya, sairah, atau misalkan kendaraannya sairah sambil berjalan, sedangkan kendalinya dipegang sama dia, maka dalam keadaan seperti ini wajib baginya untuk mengarahkan ke kiblat ketika takbiratul ihram. Paham ya? Wa in syaggalan lamun sulit sapa man bi angkanat kelawan yen tok ono bi angkanat kelawan yen tok ono apa ini? Kemana ini? Ke safina atau kendaraan, ya, kendaraan mana sebelumnya, ya, bisa safina atau kendaraan. Wa in syaggaran lamun sulit bi angkanat kelawan yen to ono apa kendaraan usrotan iku wong kang sulit. Sulit itu berarti kalau sulit itu tidak mudah atau tidak memungkinkan untuk mengarahkan dirinya, tidak memungkinkan mengarahkan dirinya ke arah kiblat. Berarti sebaliknya apa? Sahlah. Sebaliknya sahlah. Kalau tadi kan sahlah yang mudah, ya. Kalau ini usrah, sulit. Au makturatan utawa makturah. Apa itu makturah? Makturah itu berarti kendalinya bukan pada dia. Supirnya bukan dia. Yang mengendalikan kendaraannya bukan dia. Fala mongko ora wajib mengarahkan ke kiblat. Paham ya? Jadi kalau mudah kendalinya sama dia, maka dia wajib mengarahkan ke kiblat ketika takbiratul ihram. Jika dia sulit, berarti kalau sulit itu kalau sulit berarti kendalinya bukan sama dia, dan dia sulit itu tidak memungkinkan untuk mengarahkan badannya ke arah kiblat, atau dia tidak memungkinkan untuk mengarahkan kendaraannya ke arah kiblat. Au makturatan utawa makturah. Makturah itu berarti kendalinya bukan pada kekuasaannya. Ya, ada supirnya. Enggak mungkin kita
ngatur supir untuk mengarahkan ke kiblat, maka tidak wajib mengarahkan ke arah kiblat ketika takbiratul ihram. Mafhum? Wa yumi'u lan nunduk sapa man ila maqsadihi temeka maring tujuane man birukuihi kelawan ruku iman wa sujudihi lan sujudi man wa yajibulan wajib kaunuhu apa onone sujud akhfadha iku luwih rendah wala yajibulan ora wajib ghayatu wus'ihi wala yajiblan ora wajib ghayatu wus'ihi apa semampunya apa dipaksakan ghayatu wus'i itu dipaksakan, enggak wajib dipaksakan sampai nunduk semampunya dia. Jadi ketika sudah sulit, gimana rukunya? Rukunya dia nunduk, sujudnya juga nunduk. Tapi yang wajib posisi sujud nunduk sujudnya itu lebih rendah daripada rukunya. Paham ya? Semampunya. Wala wad'ul jabhati ala dabah lan ora wajib meletakkan jidate ala dabati ing atase dabah, dan tidak wajib juga meletakkan batuke atau jidatnya itu di atas kendaraannya. Falau takallafa hujaza mongko lamun takallafa maqsa falau takallafa mongko lamun maqsa sapa manhu ing wad'ul jabha jaza mongko wenang. Jelas ya? Jadi ada kalanya kan kita berkendaraan. Ini Habib ulang lagi. Ada kalanya kita kendaraan sholat ya. Ada kalanya jalan. Nah kendaraan ada kalanya naik kendaraan. Kendaraan itu ada kalanya lagi diam, berdiam. Waqifah itu berhenti. Maaf, astagfirullahaladzim. Duduk ngadeg. Berhenti. Astagfirullahaladzim. Ada kalanya kendaraan itu berhenti, ada kalanya jalan. Waqifatan ausa irotan. Ya. Ada kalanya berhenti, ada kalanya jalan. Kalau posisinya berhenti, jalan kendaraannya. Kalau posisinya berhenti dan bisa kita arahkan diri kita ke arah kiblat, atau kita bisa mengarahkan kendaraan ini ke arah kiblat, maka wajib untuk menghadap ke kiblat. Mafhum enggak? Jika kendaraannya dalam keadaan dalam keadaan diam, waqifah, berhenti. Dan mampu kita ini mampu untuk mengarahkan ke arah kiblat, maka wajib. Atau kendaraannya bisa kita arahkan, tolong arahkan ke kiblat dulu. Berarti kendalinya pada kekuasaannya dia. Tolong arahkan ke arah kiblat itu, maka wajib dia mengarahkan ke arah kiblat ketika takbiratul ihram. Atau kendaraannya itu posisinya sa'iro, sedang berjalan. Kalau sedang berjalan gimana? Kalau sedang berjalan waqifah, atau sedang berjalan sahlatan, atau sedang berjalan tapi mudah. Artinya dalam kendaraannya sedang jalan dan juga mudah untuk kita mengarahkan ke arah kiblat dan juga mengarahkan kendaraan itu ke arah kiblat, maka wajib untuk mengarahkan ke kiblat. Atau sulit, berarti kalau sulit posisi kita tidak bisa mengarahkan ke arah kiblat atau memposisikan kendaraan itu ke arah kiblat. Paham ya?
Au makturah. Berarti makturah kendalinya bukan sama kita. Maka tidak wajib untuk mengarahkan ke kiblat. Terus bagaimana rukunya? Ya rukunya kita nundukkan rukunya, dan juga sujudnya begitu juga menundukkan, tapi sujudnya wajib lebih rendah daripada ruku. Ya, paham ya? Waqifah itu berhenti, kendaraannya waqifah berhenti, sairah itu jalan. Masya Allah. Nah, paham ya? Kalau mau maksa sampai meletakkan jidat kita ketika sujud sampai ke atas dabbah, kalau dipaksa boleh. Lanjut. Wal masyilan utawi wong kang jalan. Wal masyilan utawi wong kang jalan, yarka'u iku ruku, wa yasjudu lan sujud sapa man alal ardi ngatasé tanah. Wal masyilan utawi wong kang jalan, salat sunnah, mau melakukan salat sunnah dalam keadaan berjalan, ya ruku dan sujudnya di alal ardi, berhenti. Ya. Yarka wa yasjud, berhenti. Wa yamshi fil baqi, wa yamshi lan jalan fil baqi ing dalam sekerine. Wa yamshi lan mlaku sapa man fil baqi ing dalam sekerine. Ini yufhamu min itlaqihi jawazul masyi baina sajdatain wa huwa khilaful mu'tamad. Kamu perhatikan, berarti ibarah ini, ibarahnya musannif ini seakan-akan mutlak, seakan-akan mutlak tanpa istisna. Berarti orang yang sedang jalan melakukan sholat sunnah, maka dia boleh ruku, hubungkan kembali, sudah. Wal masyi, berarti musannif di sini seakan-akan mengitlakan tanpa istisna. Orang yang melakukan sholat sunnah dalam keadaan berjalan, ruku sujudnya berhenti dia. Berarti selainnya maka boleh dia berjalan. Walaupun duduk di antara dua sujud pun sambil berjalan. Seakan-akan kan seperti itu. Karena yang sisanya boleh dia berjalan. Yang wajib dia berhenti ketika ruku dan ketika sujud. Ini khilaful mu'tamad. Kamu tulis khilaful mu'tamad. Kama qarrarahu Ibnu Hajar. Undur at-tuhfah. Mafhum ya? Karena kalau kita pahami dari itlaknya kalimatnya al-musannif itu jawazul masyi baina sajdatain, diperbolehkannya berjalan di antara dua sujud. Wa huwa khilaful mu'tamad. Ya. Yang mu'tamad seperti yang sudah dikuatkan oleh Syekh Ibn Hajar, qarrarahu Ibnu Hajar, bahwa di antara dua sujud itu tetap harus duduk, diem, nggak boleh sambil berjalan. Wa yushtaratu lan dan syarataken. Mafhum ya? Wa yushtaratu lan dan syarataken. Al istiqbalu apa istiqbal? Fi takbiratil ihrami war ruku'i was sujudi, ing dalam takbiratul ihram, war ruku'i lan ruku', was sujudi lan sujud. Jadi syarat bagi orang yang sholat sunnahnya dalam keadaan berjalan, sambil berjalan maksudnya, dia wajib mengarahkan ke kiblat ketika takbiratul ihram, ketika ruku, juga ketika sujud. Dan juga al-julus baina sajdatain. Al-julus baina sajdatain juga termasuk wajib untuk mengarahkan ke kiblat. Ya, tapi kalau ngelihat dari ibarat sini mutlak,
boleh sambil berjalan, tidak mengarahkan ke kiblat. Tapi yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Hajar bahwa tetap wajib al-julus baina sajdatain, menghadap ke arah kiblat. Mafhum? Wa yushtaratu dawamu safarihi waluzumu jihati maqsidihi illa ilal kiblah fa in balagha fi athnaiha manzilahu aw maqsidahu aw baladan wa nawal iqamata bihi wajaba itmamuha bi ruku'in wa sujudin wa istiqbalin al-ardi aw dabatin waqifatin. Naam. Fa in balagha mongkolam wa yushtaratu lan dan syarataken. Maksudnya disyaratkan agar diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah dalam keadaan rakiban atau masyian. Wa yushtaratu lan den syarataken, apa yang disyaratkan? Agar masih diperbolehkan melakukan sholat sunnah dalam keadaan berkendaraan atau dalam keadaan berjalan. Apa syaratnya? Dawamu safarihi, opo langgenge safare. Paham ya? Jadi syaratnya harus langgeng, masih tetap dalam posisi berjalan. Jika di pertengahan sholat kemudian dia berhenti, ya, maka dia wajib untuk menyempurnakan sholatnya mengarah ke kiblat. Paham ya? Jelas gak ini? Jadi syarat masih diperbolehkannya melakukan sholat sunnah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan menaiki kendaraan atau dia jalan, harus langgeng safarnya. Falau nazala fi athna'i sholatihi lazimahu an yutimmaha lil qiblah qabla rukubihi, sebelum dia menaiki kendaraannya. Jadi kalau dia turun di pertengahan sholatnya, maka dia wajib untuk menyempurnakan sholatnya menghadap ke kiblat qabla rukubihi, sebelum dia menaiki kendaraannya. Mafhum gak ini? Gak paham? Paham? Gimana posisinya? Dia ini berhenti di perjalanan, kayak di rest area, ya kan berhenti. Kalau dia turun di rest area pas lagi keadaan sholat, kan kita di mobil, di bis misalkan, ya kita lagi posisi di bis, terus tiba-tiba kita berhenti di rest area, contoh. Sedangkan kita dalam posisi sholat, ya, atau kita berhenti turun dari mobil atau masih di mobil. Maka ketika kita dalam keadaan sholat pasti berhenti, berarti kan safarnya tidak langgeng, ya. Maka dia wajib menyempurnakannya menghadap ke kiblat karena posisi berhenti, ya. Qabla rukubihi, sebelum dia menaiki kendaraannya. Paham ya? Nah, fa in raqiba qabla dzalika awib tada'aha wa huwa nazilun lil qiblati thumma raqiba qabla an yutimmaha batalat salatuhu illa an yatarra ila rukub wa lahul adu wa raqtud dabati fi salatihi li hajatin tata'allaqu bi safarihi ka khafi takhallufi an rufqah. Fa in raqiba,
Maka jika dia menunggangi kendaraan qabla dzalika, sebelum apa? Qabla dzalika sebelum apa? Sebelum sholat. Paham gak itu ini? Kamu kalau nggak paham ya nanya, jangan diam. Eman masalah-masalah begini. Yang mana? Yang mana? Yang sebelumnya. Iya, jadi kan disyaratkan supaya agar kita masih diperbolehkan melakukan sholat sunnah di perjalanan, dalam keadaan perjalanan, entah itu menaiki kendaraan ataupun sedang berjalan. Syaratnya langgengnya safar, dawamus safar, masih di perjalanan, masih jalan. Falau nazala fi asna'i sholatihi, jika dia turun di pertengahan sholatnya, jika dia turun di pertengahan sholatnya, turun dari mobil, ya kan? Karena kan dia kan posisi naik kendaraan atau naik onta atau naik motor lah, terserah. Turun dari kendaraannya pas ketika di pertengahan sholat, maka wajib baginya untuk menyempurnakan sholatnya ke arah kiblat. Kapan? Qabla rukubihi, sebelum dia naik kendaraan lagi. Ya karena dia turun, ya sempurnakan dulu sholatnya, selesai. Paham? Fa'in rokiba, kalau dia naik qabla dzalika, berarti sebelum apa? Apa? Sebelum apa? Sebelum itmam ya. Fa'in rokiba qabla dzalika, jika dia menaiki kendaraan sebelum itu, sebelum itmam sholah ke arah kiblat, awib tada'aha, atau dia memulai sholat, wa huwa nazilun, sedangkan keadaan dia turun dari kendaraan, wa huwa nazilun lil qiblah, wa huwa nazilun lil qiblah, berarti dia posisinya apa? Nazilun lil qiblah. Hah? Dia naik kendaraan sebelum itmamus shalah lil qiblah. Naik dulu. Kegambar gitu. Hah? Kebayang nggak? Nah. Kebayang ya? Yakin? Di wahwa lan hale utawi man nazilun iku wong kang mundun lil kiblati, kedua ini kiblat. Summa raqiba, berarti kan kalau ketika dia turun keadaannya, dia kan memulai sholat dengan posisi dia tidak mengarahkan ke kiblat. Summa raqiba, nazilun lil kiblah, turun menghadap ke kiblat. Summa raqiba, kemudian dia menaiki kendaraan qabla an yutimmaha, sebelum dia menyempurnakan sholat, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Kebayang? Enggak? Dia turun buat sholat. Ya, dia kan turun nih. Kalau tadi yang pertama kan, kalau dia turun di pertengahan sholatnya, ya kan? Dia turun di pertengahan sholat, lazimahu an yutimaha lil qiblah, maka dia wajib untuk mengarahkan ke arah kiblat qabla rukubihi, sebelum dia naikin kendaraan. Sebelum dia naik, ya sempurnakan aja dulu sholatnya untuk mengarahkan ke kiblat, karena sudah turun ya. Fa'in rokiba, tetap naik ini orang sebelum menyempurnakan ke arah kiblat. Sebelum menyempurnakan kan tadi qabla rukubihi, berarti fa'in rokiba mau kolamun dia nunggangi, dia naik lagi sebelum dia menyempurnakan ke arah kiblat. Awib tadah, atau dia memulai sholatnya, wa huwa nazilun lil kiblah,
Wa huwa nazilun lil qiblah. Wa huwa nazilun, sedangkan posisi dia, keadaannya dia turun dari arah kiblat. Lil qiblah itu berarti dia tidak menghadap ke kiblat. Apa dia menghadap ke kiblat? Berarti dia menghadap ke kiblat dong. Dia mulain sholat. Wa huwa nazilun lil qiblah. Nah, ini kalimatnya wa huwa nazilun berarti kan mestinya wa huwa muwajjihun lil qiblah ya. Ini kita berhenti dulu di sini. Ini kita berhenti dulu. Fa in raqiba qabla dzalik. Jika dia menaiki kendaraannya sebelum dia menyempurnakan ke arah kiblat, ya kan? Paham enggak? Batalat salat. Maka dia batal salatnya. Ini jawaban yang pertama dulu nih. Ya, karena dia belum menyempurnakan ke arah kiblat. Atau dia memulai sholatnya, sudah turun dari kendaraan, kemudian dia mulai sholat, ya, dia memulai sholat, terus kemudian dia naik. Kapan naiknya? Qabla an yutimmaha, sebelum dia menyempurnakan sholat. Batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Puyeng lagi. Ya, selanjut kalau puyeng. Apa ya? Kalau turun itu berarti nggak jadi sholat di kendaraan ya? Iya. Dia sebelum menyempurnakan kan dia turun. Yang surah yang berapa nih? Surah yang kedua. Turun dari kendaraan terus ibtada'a mulai sholat. Ya, ibtada'a. Terus gimana? Itu berarti nggak sholat di kendaraan. Nggak sholat di kendaraan. Sholat di safar. Iya. Ya sama aja. Karena dia posisinya bukan, dia tidak langgeng safarnya. Mestinya kan langgengin dawamu safar. Kan syaratnya kan dawamu safar. Kalau dia kan sudah berhenti di rest area, ya sholat selesaikan dulu di rest area. Sempurnakan dulu. Kalau ini sudah memulainya, belum naikin kendaraan, sudah mulai sholat, tiba-tiba dia naik, ya batal sholatnya. Yang suruh kedua tuh kan udah turun, pas turun dia tuh nggak menyempurnakan sholatnya di rest area-nya, dia tidak menyempurnakan, terus pas naik. Gimana? Yang suruh kedua Surah kedua kan surah pertamanya itu, ya kan, surah yang pertamanya. Makanya gini, kamu ini dulu, kamu mantepin dulu syarat wa yushtaratu li jawazis safar raqiban aw masyian. Apa syaratnya? Dawamu safar. Dawamu safarihi. Falau nazala fi asna'i sholatihi, jika dia turun di pertengahan sholatnya, berarti turun dari mobil, maka dia wajib untuk menyempurnakan sholatnya, karena dia kan masih sholat ini, turun juga dalam keadaan sholat, maka dia wajib menyempurnakan sholatnya ke arah kiblat sebelum dia naik lagi kendaraan. Kalau dia naik sebelum dia menyempurnakan sholatnya di arah kiblat, ini namanya mainan ini. Ya batal sholatnya. Itu surah yang kedua. Berarti dia naik sebelum dia menyempurnakan sholat. Kan dia punya kesempatan untuk mengarahkan dirinya ke arah kiblat, tapi dia tidak mengarahkan, naik lagi ke kendaraan, terus dia sholat nggak menghadap ke kiblat, ya batal sholatnya. Jadi dia turun langsung menghadap ke kiblat. Ya turun menghadap ke kiblat. Dia sempurnakan sholatnya ke arah kiblat. Ya. Paham nih? Lanjut. Fa'in wa yushtaratu dawamu safarihi. Wa yushtaratu lan dan syaratakan dawamu safarihi apa langgenge safareman. Waluzumu jihati maksidihi,
waluzumulan netep ke arah tujuannya man, illa ilal kiblah, kejaba ilal kiblati maring kiblat. Paham nggak ini? Hah? Paham nggak? Jadi syaratnya juga untuk diperbolehkan dia melakukan sholat sunnah lis safar, sunnah sholat tanaful fis safar, melakukan sholat sunnah di dalam perjalanan itu, dia harus tetap langgeng ke arah tujuannya. Tujuannya kemana kamunya? Tujuannya ke Solo. Terus fokus ke Solo. Tujuannya kita mau kemana? Kecuali ke arah kiblat itu boleh. Paham gak ini? Kalau kita kan tujuannya kemana? Tujuan kita misalkan jalan kemana? Kita kan nanti kan ruku, selain ruku sama sujud ya. Selain ruku sama sujud juga selain apa? Duduk di antara dua sujud. Berarti nanti sholat kita arahnya kemana? Jihatul maqsid atau jihatul maqsad kita, arah tujuan kita kemana? Itulah kiblat kita kan? Kecuali kita mau memalingkan ke arah kiblat, boleh nggak? Memalingkan arah kita, sholatnya ke arah kiblat, boleh nggak? Ya boleh. Selain itu nggak boleh maksudnya. Kan kamu lihat di belakangnya. Oh nah, lihat. Nah, wa yumi'u ila maqsidihi biruku'ihi wa sujudihi. Ya kan? Kalau kita berkendaraan, terus kita tidak bisa untuk menghadapkan ke kiblat. Ya. Ketika takbiratul ihram juga nggak bisa. Berarti kita ruku sujudnya ke arah mana? Maksud kita. Dan nggak boleh berpaling dari arah tujuan kita. Kecuali ke arah kalau ke arah kiblat boleh nggak? Ya boleh lah, ke arah kiblat. Falawin harafa an jihati maqsadihi la ilal kiblah batalat salatuhu in alima wa ta'ammad wa ikhtara wa illa bi an harafa jahilan aw nasiyan aw li ghalabati dabatihi fala tabtul salatuhu in ada an gurbin wa yasud li sahwi illa fi nisyan. Indah Ibnu Hajar. Jadi kalau kita berpaling dari arah tujuan kita ya batal salatnya. In alima wa ta'ammad, kalau dia tahu dan juga sengaja. Contohnya apa? Kita arah ke sana. Nggak taunya ke warung dulu. Berarti bukan ke arah tujuan kita. Batal nggak? Batal. Paham? Kecuali ke arah ke sana. Pengen tak ada ke arah kiblat, boleh nggak? Boleh. Kan ke arah sana misalkan. Kiblat ke arah sana. Kita ke arah sana. Kalau kita melenceng ke warung dulu, nah berarti bukan ke jihatul maksud kita. Atau kita mengarahkan ke kiblat itu boleh. Kalau mengarahkan selain ke tujuan kita, maka itu batal. Mafhum? Fa in balaga fi asna'iha. Fa in balaga mongko lamun temuka ya. Hah? Balaga temuka. Fa in balaga mongko lamun temuka sapa man fi asnaiha ing dalam pertengahane safar ya. Fi asnai shalah, maaf. Fa in balagha mongko lamun sampai atau temuka fi asnaiha ing dalam pertengahane salat. Fa in balagha mongko lamun temuka sapa man fi asnaiha ing dalam pertengahane salat. Manzilahu ing manzileman
umai au maksidahu utawa tujuane man au baladan utawa kampunge ing kampung wana wala niat sapa man al iqamata bihi ing netep bihi kelawan balad wajaba mongko wajib itmamuha apa nyempurnakaken salat birukuin kelawan ruku wa sujudin lan kelawan sujud wastiqbalin alal ardi lan istiqbal al ardi ngatasé tanah. Paham Lutfi? Audabatin waqifatin utawa nyempurnaaken ing atase dabah kendaraan waqifatin kang berhenti. Nah, kenapa lingkito isafarihi alladhi huwa sababu rukhsah? Karena sudah selesainya perjalanannya yang itu merupakan sebab diperbolehkannya dia melakukan sholat di dalam perjalanan. Mafhum? Yakin? Di pertengahan sholat tiba-tiba nyampe tempatnya, nyampe rumahnya atau tujuannya, atau nyampe ke satu tempat dan dia niat iqamah di sini di pesantren misalkan, ya wajib itmamuha bi ruku'in wa sujudin wa istiqbalin al-ard, ya audabatin waqifatin utawa nyempurnakaken salate ing atase dabah kendaraan yang berhenti. Mafhum? Wa man hadhara lan utawi sapane wong hadhara iku apa hadhara? Hadir. Wa man hadhara lan utawi sapane wong hadhara iku hadir sapa wong al-ka'bata ing al-ka'bata ing Ka'bah lazimahu mongko lazim wajib hu ing man istiqbalu ainiha apa ngadep kahanane Ka'bah. Ya, ain itu kahanannya, kahanane Ka'bah. Kalian di sana sholat di depan Ka'bah, ya wajib menghadap ke arah Ka'bah. Ainnya Ka'bah. Karena posisi kamu ada di depan Ka'bah. Bukan ke arah Ka'bah, tapi ngadep ke kahanane Ka'bah. Falau istaqbala mongko lamun ngadep sapa man al hajara ing watu. Al hajar itu hajar aswad. Oh maaf, falau istaqbala bukan hajar iki, hijir. Bi kasril ha wa sukunil jim hijra. Bukan hajar, hijra. Hijir. Tahu hijir? Hijir Ismail? Lianna kaunahu minal bait madnunun la maqtu'un bihi liannahu innama thabata bil ahad. Falaw istaqbala mongko lamun ngadep sapa man al hijra ing hijir Ismail au kharaja utawa metu ba'du badanihi apa sebagian badane man lam tasihha mongko ora sah apa salate man. Nah, kamu salatnya ketika berada di sana di Ka'bah, di depan Ka'bah, kamu ngadepnya ke hijir Ismail. Ya apa salate? Ya memang hijir Ismail itu termasuk daripada Ka'bah. Betul minal bait, tapi mamnun la maktu, artinya menurut arti kalau dalam hadis itu ada ahad, ya
Ada maktu mutawatir berarti ya. Ada yang dhonni ya. Nah, hadis ini khobarnya walaupun sabata bil ahad, ya walaupun sabata bil ahad, ini hadis riwayat bahwa Hijr Ismail itu termasuk dari bait, tapi tetap maznun, bukan maktu, bukan mutawatir. Maka ketika kita sholat menghadap ke Hijr Ismail, maka tetap tidak sah. Mafhum ya? Atau kita sholat sebagian badan kita tidak menghadap ke arah Ka'bah, maka tidak sah sholatnya. Illa kejaba an yamtadda yento memanjang soffun apa sof ba'idun kang adoh fi akhiril masjid ing dalam akhir masjid, fi akhiril masjidil haram ing dalam akhir Masjidil Haram. Walau qarubu la kharaja ba'duhum fa innahu yasihhu lil kulli. Walau qarubu lamun, walau qarubu lan lamun qarubu mendekat sopeman la kharaja ba'dhum, la kharaja temen metu ba'dhum apa sebagian man, la kharaja ba'dhum, la kharaja temen metu sebagian man. Contoh gini, nah Masya Allah, hebat ya. Jadi kan tidak boleh ketika kita berada di depan Ka'bah, sebagian badan kita tidak menghadap ke arah Ka'bah. Harus full kita menghadap ke arah Ka'bah. Kecuali jika shofnya itu panjang, baik ya, jika shofnya panjang. Nah, mana itu? Illa an yamtadda safun ba'idun fi akhir Masjidil Haram walau qarabu la kharja fa innahu yasihul kull. Kecuali kalau memang safnya itu terlalu jauh, safnya. Safun ba'idun, safnya itu jauh. Di mana? Fi akhiril masjid, di akhir Masjidil Haram. Kenapa? Jika mereka mendekat, niscaya akan keluar dari batas Ka'bah. Melebar berarti begini. Fa innahu yasihhu lil kull. Mongko satemene man istiqbal ya. Mana itu? Fa innahu yasihhu lil kulli, keduanya sekabehane. Wa in tala saf lianna saghir al hajmi kullama zada ba'dahu zadat muhadatu ka gharadir ramah walau balagha alladhi huwa ba'idun anha. Mafhum gak ini? Hah? Bisa dipahami gak? Paham gak? Ya kan gini, sini Ka'bah ya, otomatis shaf itu kan panjang. Sekarang kan sudah banyak sekali orang yang sholat sampai di akhir masjid ya. Kalau mereka mendekat semua, kira-kira ya Allah, begini kan jadinya, ya kan? Otomatis begini kan, ya kan? Maka fa innahu yasihhu lil kull, boleh semuanya sah. Habis gimana? Daruri, karena sulit untuk menghadap ke kahanane Ka'bah. Karena saking sudah ramainya shaf. Ini juga pernah pernah terjadi sama Al Habib Mustafa Al Muhdar kalau nggak salah. Beliau pernah ketika jamaah itu izdiham ramai. Ya otomatis itu kan
kadang bisa jadi makmum itu berada di posisi depan imam, saking ramainya orang sholat. Ya apa itu kebayang. Nah ketika itu banyak orang ngomong, nggak sah katanya. Habis gimana? Ini seperti ini. Kan mestinya kan harus menghadap ke kahanannya Ka'bah. Tapi karena sudah terlalu banyak, sulit. Ya kan? Muhadzah, sejajar dengan badan kita, sejajar dengan Ka'bah kan sulit. Karena saking penuhnya, maka itu sah, nggak jadi masalah. Yang penting ke arah kiblat. Wallahu a'lam bishawab.